Oke semuanya, jadi kali ini saya akan melanjutkan untuk penggulungan dinamo kipas angin Misty atau dinamo kipas angin pernikahan yang terbakar. Jadi untuk template dinamo ini adalah dinamo kipas angin menggunakan RPM 1500, panjang alurnya 3 cm, diameter akselerator 6,5 cm, kapasitor 4,5 mikro, kawat primer 0,35 mm, kawat sekunder 0,30 mm. Dan di sini akan tak sampaikan terdapat kesalahan sedikit pada skema yang tak gunakan. Oke, tonton baik-baik ya. Jadi terjadi kesalahan untuk penyambungan kawat yang sekunder ya, yang berwarna hijau. Jadi untuk yang berwarna hijau yang nomor urut berapa? 23. Nah, itu sebenarnya di nomor 22 posisi outputnya, dan posisi inputnya itu berada di nomor 2. Jadi input nomor 2 berputar berlawanan arah jarum jam menuju output nomor 22 untuk yang sekunder, pokoknya seperti itu. Dan udah tak revisi, udah tak perbaiki, dan skema yang benar adalah seperti ini. Nah, di sini adalah skema yang tepat, yaitu awal masuk untuk yang berlawanan arah jarum jam kita mulai dari yang nomor 2, kemudian outputnya nomor 22 menuju akhir seperti itu. Oke, akan kita lanjutkan untuk penggulungan kecepatan 1 dan kecepatan 2. Kita lanjut skemanya seperti apa yang akan kita jalankan di sini. Jadi seperti ini rangkaian yang akan tak gunakan untuk skema yang pertama. Yang paling atas di sini adalah untuk primer dan sekunder, dan yang bawahnya untuk kecepatan 1 dan bawahnya untuk kecepatan 2. Seperti itu. Jadi di sini tak lambangkan atau tak buatkan skema lagi biar nggak numpuk di skema yang paling atas. Kalau tumpuk-tumpuk nanti bingung sendiri lah ya. Jadi biar lebih mudahnya untuk percobaan atau pembelajaran mungkin seperti itu ya, tak pisah-pisah seperti ini. Jadi ada tulisan P1 in dan 1 out, dan 2 in dan 2 out. Itu untuk kecepatan 1 dan kecepatan 2. Nanti kita sambung menjadi satu lah ya, seperti itu. Gimana, paham lah ya? Jadi nanti akan ada kawat yang tak kasih tanda biar nanti Anda juga paham gimana step-stepnya. Sebetulnya itu yang 1 in dan 1 out dan 2 in 2 out bisa tuh langsung tak drag gabung jadi satu. Tapi nanti Anda pun juga pasti bingung, wah ini gimana, alurnya gimana dan sebagainya. Jadi tak jelentrehkan seperti ini, tak pisah-pisah seperti ini biar Anda tuh juga ada pandangan lah ya. Oh gini toh, step-stepnya gini toh, perpisahannya kayak gini toh, penumpukannya kayak gini toh, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk penggunaan kawatnya. Kita masih sama untuk penggulungannya gimana. Oke, lanjut simak baik-baik video ini. Oke, jadi di sini tuh udah tak siapkan perkawatannya. Di sini ada banyak kawat. Untuk kawat yang pertama telah tak sediakan 1 in dan 1 out, seperti itulah ya. Jadi untuk 1 in dan 1 out di sini menggunakan jumlah lilitan yang berbeda, yaitu untuk yang di sini tetap terdiri dari 2 alur ya. Alur pertama yaitu 40 lilit dan alur kedua 25 lilit, seperti itu. Dan untuk penumpukannya kita tumpuk di bagian yang sekunder, paham lah ya, mana yang sekunder mana yang primer. Jadi untuk itu kita congkel dulu, kita lepas penutupnya dan kita masukkan. Seperti inilah ya caranya, cukup lumayan mudah. Yang pertama tadi 40 lilit, yang kedua 25 lilit. Untuk penggunaan kawatnya itu 0,30 mili yang untuk P1 1 in dan 1 out. Dari tadi itu saya PPP terus
sampai apa. Oke, lanjut, kita masukkan terlebih dahulu untuk 1 in dan 1 out. Alur yang pertama, jumlah lilitan 40 lilit, ukuran kawat 0,30 mm. Lanjut, kita akan memasukkan yang alur kedua. Di sini alur kedua jumlah lilitan 25 lilit, dan kita masukkan terlebih dahulu. Perputaran adalah searah jarum jam. Ini agak-agak ruwet-ruwet gimana gitu ya. Tapi saya rasa kalau Anda memahami skema yang tak sampaikan di sini, mengerti jumlah lilitan yang tak sampaikan di sini, tahu ukuran kawat dan tahu cara kerjanya, mungkin Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam hal pemasukan untuk kawat seperti ini ya. Oke, lanjut untuk menuju di pol kedua. Ini pol pertama, pol kedua berlawanan arah jarum jam. Oke. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Kita menuju yang alur pertama. Alur pertama itu berlawanan arah jarum jam, jangan sampai kebalik ya di sini ya. Untuk jumlah lilitan masih sama di alur yang pertama, yaitu 40 lilit, dan alur kedua 25 lilit. Ini udah tumpuk, jangan sampai lupa berlawanan arah jarum jam ya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk perkawatannya ya. Dan lanjut untuk perputaran berlawanan arah jarum jam di sini, yaitu 25 lilit udah bertumpuk, jadi congkal dulu lah ya. Jadi mungkin Anda merasa di sini, wah ini kok banyak banget, ini bisa masuk apa enggak? Tapi kenyataannya ini bisa masuk asal data Anda sesuai dengan kawat yang original. Ukurannya juga sesuai, jumlah lilitan juga sesuai ya, dimana dinamo
kipas angin stand fan, bisa juga disebut stand fan, bisa juga disebut kipas angin blower yang sering digunakan untuk acara pernikahan tuh terbakar ya. Jadi sebenarnya udah ada pengamannya sih apabila terbakar ya. Jadi setiap dinamo itu udah ada pengaman protektor panasnya gitu. Kalau emang dia udah overheat atau beban puncak atau melebihi dari kapasitas overheatnya atau protektornya, itu akan putus tuh protektornya. Tapi mungkin ini dilangsung apa gimana gitu, jadi yang kalah kawatnya kebakar kayak gini, seperti itu. Jadi apabila Anda memperbaiki kipas angin dan disitu ada terminal proteknya, ya itu wajib diganti, nggak usah dilangsung ya. Itu sangat berisiko sekali ya. Jadi harus hati-hati dalam proses pemasukan seperti ini ya, harus waspada dan hati-hati. Oke, lanjut untuk pemasukan yang lainnya. Ini searah jarum jam. Kita masukkan semuanya dari pertama dan kedua. Alur pertama 40, alur kedua 25 lilit seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang 40 lilit di sini ya. Oke, lanjut untuk yang terakhir di sini perkawatannya, jangan sampai keliru ya Anda ya untuk proses pemasukannya di sini. Ini yang alur kedua dengan menggunakan jumlah lilitan 25 lilit. Nah, setelah ini oke, setelah ini masuk semuanya, kita lanjut untuk 2 in dan 2 out. Ya harus nyongkel-nyongkel lagi seperti ini ya. Nyongkel kita pasang kembali, nyongkel kita pasang kembali ya. Sebenarnya itu dari in 1 dan 2 in, 1 in dan 2 in maksud saya. 1 in dan 2 in itu bisa kita langsung sambung jadi satu. Maksud saya kita tumpuk jadi satu lilitannya. Tapi mungkin Anda akan ribet ya. Dari sini udah tak sediakan untuk 1 in dan 1 out di sini seperti itu ya. Dan oke, kita akan melanjutkan untuk pemasukan 2 in dan 2 out di sini ya. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk kecepatan yang selanjutnya atau kecepatan yang kedua. Di sini jumlah lilitan masih sama, dia gunain 40 lilit untuk alur yang pertama dan alur yang kedua itu 25 lilit seperti itu ya. Dan oke, kita masukkan. Cara pemasukannya juga masih sama, nggak ada perubahan sama sekali, tapi itu memang udah tumpuk ya. Jadi wajib hati-hati dalam proses pemasukannya, jangan sampai selip kanan, selip kiri, resiko sekali itu. Jadi untuk penggulungan dinamo kipas angin kecepatan 1500 memang step-stepnya seperti ini. Jadi apabila sebenarnya sih ini mau tak buat satu kecepatan aja, tapi ownernya nggak mau, yang punya nggak mau, pokoknya harus 3 bla 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 bla. Wah, repot ini. Tapi oke lah, kita menaati atau mengikuti arahan dari ownernya atau pemiliknya biar nggak di blacklist. Biar nggak kecewa gitulah pokoknya. Jadi seperti ini kita akan melanjutkan, kita congkel dulu dan kita pasang dulu alur yang pertama dan jumlah lilitan
untuk 2 in di sini 40 lilit. Untuk alur kedua 2 in adalah 25 lilit. Pokoknya seperti tadi lah, nggak ada perubahan sama sekali di sini, cuma nambah ribet aja. Dan oke, lanjut kita menuju yang alur kedua 25 lilit. Kita berputaran searah jarum jam ya. Untuk di sini lompatnya lompat 4 ya. Oh iya, lupa ya, yang pertama alur pertama lompat 2 dan yang alur kedua tuh lompat 4. Pokoknya sama seperti kita pas masukin kawat sekunder, seperti itulah ya. Jumlah lilitan juga sama, 40 untuk alur pertama, 40 alur kedua 25, dan ukuran kawat juga masih sama, ukuran kawat 0,30 mm. Oke, lanjut kita akan memasukkan yang selanjutnya, atau untuk yang pool kedua ya. Pool kedua di sini menggunakan kawat yang masih sama, jumlah lilitan masih sama, perputarannya berlawanan arah jarum jam yang ini ya. Jadi harap perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru, jangan sampai Anda bingung ya. Mungkin sampai sini ada yang bingung atau ada yang pusing, atau malah pada nontonnya nggak sampai sini. Oke, jadi emang cukup lumayan ribet. Saya aja ribet ya, soalnya saya baru pertama kali ini sih sebenarnya gulung dinamo. Itu juga karena menuruti kemauan konsumen. Sebenarnya saya gulung kayak gini tuh ya agak kepaksa gimana gitu ya. Tapi kalau nggak apa-apa, karena ini juga udah pelanggan lama, jadi wajib kita fokuskan ya untuk proses penggulungan dinamo kipas angin seperti ini. Oke, kita lanjut di pool yang berapa tadi? Pool yang kedua kalau nggak salah ya. Pool yang kedua berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu. Kita masukkan di alur yang pertama yaitu 40 lilit, dan alur kedua 25 lilit. Gimana? Apa boleh tak skip aja gimana nih? Sampai langsung akhir gitu aja. Soalnya gitu-gitu aja. Cara pemasukannya gitu-gitu aja. Cara pemasukan untuk lompatnya juga Anda udah tahu, jumlah lilitan Anda juga udah tahu, diameter kawat Anda juga udah tahu, alurnya juga udah tahu. Mungkin tak skip sampai akhir. Nanti kita akan menyinkronkan kabel-kabelnya, mana yang power, mana yang kapasitor, mana yang kecepatan 1, mana yang kecepatan 2, karena itu lebih penting lah. Oke, langsung tak skip, dan kita akan menuju kita akan menuju step video yang selanjutnya, di part yang selanjutnya juga. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini untuk pemasukannya ya, karena sama-sama aja. Saya pusing mau jelasinnya kayak gimana, masa harus menjeda waktu atau harus ngomong sekian panjangnya. Ini udah 18 menit ya.
dan akhirnya masuk semuanya. Setelah tak percepat aja daripada Anda juga bosan dengerin suara saya terus menerus ya, tak skip, tak percepat untuk pemasukannya udah kita masukin semuanya, dan nanti akan kita sambung untuk perkabelan satu, untuk mana ini, untuk sambungan mana, untuk 1 in 1 out dan 2 in 2 out yang mana, penyambungan kecepatan yang mana, dan juga akan tak jelaskan lewat skema rangkaian yang akan tak gambar ulang. Nah itu ya, 1 in 2 in, terus yang 1 out 2 out, pokoknya seperti itu. Dan mohon maaf apabila terjadi kekeliruan atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati Anda, dan kita akan lanjutkan untuk part yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya.